Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita kok. Puji Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan itu harus penuh dengan sukacita. Karena Tuhan itu penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita datang ke hadapan hadiratnya dengan penuh sukacita. Saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mungkin Bapak Mama yang di lorong boleh kasih penuh di ruang utama sini, pembawa bang. Kita naikkan pujian yang mengatakan serukan nyanyi. Mari kita Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan bagi kehidupan kami. Sekali lagi masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, kita ulangi pujian ini dengan pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Bulan berganti bulan, hari terganti hari, sampai dulu kita. Haleluya. Dalam kesudahan, kasih yang bertuhan, selalu baru hidupku. Sekali lagi dalam kesudahan.
Tuhan Yesus baik. Kita silakan duduk kembali. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari rapikan sikap duduk kita yang benar di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang di bawah kaki salib Tuhan yang penuh kuasa. Kami rindu lawatan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Roh Kudus turun dan menaungi kami semua. Biarlah segala hati kami yang keras Tuhan, kami mau buka untuk Engkau berdiam diri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus Kau mengasihiku. Setiap pribadi yang manis lembut. Roh Kudus Kau manis, Kaulah pelangi berburu, menolongku diutus selamat. Mari Ibu sungguh lagi tangan Roh Kudus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah pelangi berburu, menolongku diutus selamat. Mari membaca firman Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mau buka. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan setengah suara katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari bersujud dan katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu
di dalam persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh tiba di kaki Dian ini dengan selamat untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu dosa pikiran, perkataan, perbuatan kami, dosa dari nenek moyang kami Tuhan. Kami mohon ampun beribu-ribu ampun. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami, supaya kami boleh layak menyembah Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang bertugas pada malam hari ini, Tuhan berkati mereka semua, terutama hamba Tuhan Bapak Pendeta yang akan menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Tuhan, nyatakanlah segala isi hati-Mu, entah itu teguran, nasihat, janji, penguatan. Silakan Tuhan berbicara bagi hamba-Mu nanti. Terima kasih Bapa di sorga, ruangan ini kami mohon suasana sorgawi turun bagi kami. Lingkungan ini dari utara, timur, barat, selatan, dari udara, bumi, bawah bumi, sekalipun dalam nama Yesus. Tuhan bersihkan, kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Segala roh-roh orang kuat, orang jago, orang hebat di lingkungan ini, Tuhan ikat, patah dan lumpuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus pemilik persekutuan doa ini, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, tibasannya kita akan dalam penyembahan Mazmur. Anak Tuhan saudara dan kita mempersiapkan diri, kita naikkan pujian penyembahan yang mengatakan Yesusku penyelamatku. Setiap kami datang kepada Tuhan, kami mau kembali menyembah-Mu ya Allah, sebab Engkaulah Allah penyelamat kami. Tidak ada satu pun yang sama seperti Allah kami di surga, yang telah lahir bagi kami, bahkan disiksa mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau bermazmur bagi Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan kepada Tuhan sebab menolong, menghibur, mendarah kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyikan, nyanyi dan bersorak-sorak baginya. Pujian hormat besar bagi Raja.
Sekali lagi kita ulangi pujian ini, katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, sebab Engkaulah penghibur dan pelindung kami Tuhan. Mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 77 ayat 1 sampai 21. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Papa Mama membaca ayatnya genap. Di bawah perikop perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun, Mazmur Asaf. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa.
Air telah melihat engkau, ya Allah. Air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan-awan bergemuruh, bahkan anak padamu bergerak. Deru gunturmu melinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan berguncang. Dari laut segala gunung, negaramu dan permukaan air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Allah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Kita nyanyikan pujian haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami masih berkumpul kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah membaca mazmur pujian dari-Mu Tuhan. Berkatilah firman ini agar selalu menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Hal ini dalam permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Tuhan yang telah membawakan penyembahan Mazmur. Kita akan menaikkan ketiga pokok beban dunia, dan beban ini akan dibawakan oleh saudari Melisa Tapikap. Sambil anak Tuhan mempersiapkan diri, kita angkat pujian Allah kuasa melakukan. Dengan setiap beban pergumulan yang ada dalam dunia ini Tuhan, kami merasa bahwa kami tidak mampu, kami tidak sanggup untuk menghadapi semua itu. Kami bawa di bawah kaki salib Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, baik bagi penginjilan, pelayanan kasih maupun bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Pujian Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Katakan Dia ciptakan. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita simbolkan, katakan Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Seisi dunia, atur segala masa.
mampu menyembuhkan bahkan mengusir segala kuasa iblis. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Katakan Dia sembuhkan, Dia sembuhkan orang sakit, usir segala setan. Yesus Maha Kuasa. Pada hambanya saya berserah. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Kami telah melaksanakan ibadah kami Tuhan, dan saat ini Tuhan, tibanya kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan. Kami mau menaikkan segala pokok beban dunia ke hadapan-Mu Tuhan. Beban umum yang pertama, kami mendoakan untuk penginjilan dan pelayanan kasih. Tuhan, biarlah penginjilan dan pelayanan kasih dimanapun berada Tuhan, boleh Engkau berkati sehingga penginjilan dan pelayanan kasih-Mu begitu luas Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Tuhan, tolong jemaat-jemaat yang sedang membangun gereja dalam fisik. Tuhanlah Engkau kepala gereja tersebut Tuhan. Engkau membantu jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini membangun Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, penatua, diaken, dan poster. Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan telah mengabdikan diri mereka ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan beri penghiburan, kekuatan, dan kesabaran kepada mereka dalam melayani tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka Tuhan hanya bertanggung jawab kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami juga berdoakan untuk organisasi fungsional dan kategorial gereja serta jemaat dalam pertumbuhan iman. Tuhan, tolong mereka, organisasi-organisasi fungsional yang ada dalam gereja. Tuhan, tolong Bapa supaya organisasi-organisasi tersebut boleh berkembang dan boleh menyebarluaskan kasih setia-Mu Tuhan. Dan juga jemaat yang dalam pertumbuhan iman, kiranya Tuhan menjadi dasar fondasi dari iman jemaat yang sedang bertumbuh. Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang menentang Injil Tuhan dan juga orang-orang yang belum menerima Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, lewat orang-orang yang Tuhan pilih, akan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka mau untuk mengenal Tuhan. Mereka melihat kasih Tuhan di mana-mana. Tuhan, saat ini juga kami mendoakan untuk golongan umum yang kedua, yaitu mengenai pemimpin bangsa, negara, dan dalam berbagai bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, di pusat, provinsi, kota, maupun kabupaten. Tuhan, kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin negara kami, Tuhan yang pilih dalam bentuk demokrasi, dan mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati setiap program yang membangun negeri kami ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi TNI, Polri, dan PNS. Tuhan memberkati setiap tugas dan pelayanan yang mereka laksanakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan informal. Tuhan, orang-orang yang mencari rezeki ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat bagi orang-orang ini. Kami juga berdoa bagi keamanan dan kerukunan kami, warga Kota Kupang. Saat ini Tuhan, kerusuhan di mana-mana, bencana di mana-mana, tetapi kami percaya bahwa keamanan, kerukunan kami hanya ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi peperangan atau pertikaian antar bangsa, suku, agama. Kami percaya bahwa Tuhan adalah penyayang dan pendamai, dan percaya di dalam hati kami ini
Roh Tuhan, taruh kasih belas kasihan antara sesama bangsa, supaya kami saling mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Tuhan, tolong kami, saat ini alam sedang mengamuk, tetapi kami percaya bahwa kami selalu mempunyai Tuhan yang hebat dan yang dahsyat. Tuhan, kami juga berdoa untuk beban umum yang ketiga, yaitu untuk orang-orang sakit di rumah sakit dan di rumah. Tuhan, tolong mereka, apapun yang mereka rasakan saat ini, bagian-bagian yang sakit, Engkau mau jamah dari ujung rambut hingga telapak kaki. Kami percaya bahwa lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, orang-orang ini akan mengalami mujizat dan sembuh. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mendoakan untuk fakir miskin, janda randa, yatim piatu, serta orang terlantar yang butuh pertolongan. Kami percaya bahwa Tuhan menjadi ibu dan ayah bagi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang ditindas dan mencari keadilan. Kami percaya bahwa orang-orang yang saat ini ditindas dan sedang mencari keadilan ada dalam pembelaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Tuhan mau jadi kepala keluarga bagi keluarga Kristen ini Tuhan, karena kasih Tuhan sesungguhnya ada duluan dari keluarga Tuhan. Kami percaya juga saat ini kami mendoakan untuk orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV/AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, dan pesta pora. Segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan saat ini, Tuhan Engkau mau jauhkan dari kami kehidupan manusia ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tersebar luaskan sehingga manusia yang masih menggunakan kuasa gelap dan manusia yang masih senang dengan perbuatan-perbuatan yang jauh daripada Engkau kembali kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk kami semua boleh bersatu menyembah-Mu Tuhan. Saat ini juga kami juga berdoa untuk orang-orang yang cacat fisik maupun mental. Tuhan, dimanapun mereka berada, bagian tubuh mereka yang cacat, kami percaya bahwa lewat semuanya ini Tuhan akan menggantikannya dengan yang baik. Tuhan akan menaruh berkat dalam kehidupan mereka. Orang yang cacat mental, Tuhan Engkau mau pulihkan mental jiwa mereka. Tuhan mau jadi penghibur bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak layak untuk menaikkan ketiga beban doa ini Tuhan, tetapi kami percaya bahwa komunikasi kami adalah dengan Engkau Tuhan. Hanya dengan doa ini Tuhan kami menaikkan ketiga beban umum ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada anak Tuhan yang telah membawakan ketiga pokok beban dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang di lorong shalom. Yang di ruang utama shalom. Dan yang di luar shalom. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini karena Tuhan ya. Saya coba kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita menari, kita melompat, kita berjalan bagi Tuhan. Kalau kita di pesta, apalagi kita anak-anak muda di TikTok, kita paling suka kalau goyang. Untuk dunia kita semangat goyang. Dan mari dengan Tuhan kita goyang bagi Tuhan. Haleluya. Mari puji Dia sebab namanya nama yang ajaib. Lampu-lampunya, haleluya. Pujilah Tuhanku, jagai kuasa saya. Oh, pujilah Tuhanku, selama-lamanya. Kita balas cinta
kesaksian saya buka. Langsung saja vokal grup pemuda lingkungan 6 Baikal Mira dipersilakan. Boleh ada di mimbar sini. Kasihnya luar biasa. Sedih saja di dalam Tuhanku, sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi. Masihkah ada yang lebih berarti? Satu persatu ku ayunkan langkahku di tanah gersang dan berbatu. Tanpa terasa langkah semakin jauh. Bersama Yesus tentram hidupku. Ku dendangkan laguku di tanah gersang, kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Satu persatu ku ayunkan langkahku di tanah gersang dan berbatu. Tanpa terasa langkah semakin jauh. Bersama Yesus tentram hidupku. Ku dendangkan laguku di tanah gersang, kering membisu.
biasa, kasih-Nya sungguh luar biasa, kasih-Nya sungguh luar biasa. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada pemuda lingkungan 6 Bait Lagu Gila. Tuhan Yesus memberkati dan terus dipakai oleh Tuhan dimanapun berada. Baik, kita sepakat untuk menutup ruang kesaksian dan kita akan lebih banyak lagi mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdi Tuhan Bapak Pendeta Noverikus de Malva SPH. Mari kita rapikan sikap duduk kita yang benar di kaki Tuhan. Kami siap diajar, ditegur, dibina, dan dididik oleh firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan Engkau menyelidiki seluruh kehidupan kami. Karena di dalam-Mu Tuhan tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Semuanya terpampang nyata di hadapan hadirat-Mu. Jika Tuhan dapati ada kerusakan-kerusakan dalam diri kami, Tuhan betulkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari lebih sungguh lagi Tuhan, selidikilah setiap hati kami. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari terus melihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita melihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati tetap setia. Kita berdoa. Maha Kuasa, saat ini kami bersiap diri untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu.
Tapi kami tahu ya Tuhan, ada iblis yang tidak senang dengan pemberitaan ini. Oleh karena itu Tuhan, tertibkan semua suara yang mengganggu, dan biarlah suara Tuhan yang dapat kami dengar, kami mengerti, kami pelihara, dan kami terapkan di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hamba yang berbicara adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, tapi urapi bibir mulut hamba-Mu sehingga hamba mampu memperkatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Mama saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih di dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Dapat dengar ya? Tadi doa sudah bilang tertibkan semua suara, jadi biar suara bunyi juga tetap. Sapung mic suara kecil, tapi saya pikir ini yang lebih didengar. Amin ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama ya. Saya 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan kita mereka sedang berlayar, Yesus berteduh. Sekonyong-konyong gunung bertopan ke danau, sehingga perahu itu memasukkan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta menjalankan dalam kehidupan kita setiap. Silakan dulu. Bapak Mama saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ubur-ubur ikan mau dihibur untuk Tuhan. Nah, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pendeta Novericus Dalsimus Maufa. Us ada 2. Nanti kalau su emeritus maka us 3. Emeritus Novericus Dalsimus, ini us 3 ini barang. Tapi ini semoga sampai emeritus ya. Amin ya Bapak Mama ya. Melayani Tuhan sampai garis akhir. Saya nama panggilan Erik Maufa atau Pendeta Erik, atau yang sekarang orang bilang Papen Erik. Dulu pakai pendeta, sekarang suka jadi anak-anak dong pakai Papen dan Ipen sah. Saya punya istri 1, seorang perawat di rumah sakit umum. Saya punya anak 2, laki-laki 2 orang. Umur 8 tahun 14 Februari kemarin. Yang kakak, yang adik umur 5 jalan 6. Yang saya punya status sekarang sebagai kepala keluarga, suami, pendeta, tapi juga sebagai wasit. Anak-anak umur laki-laki umur begitu dong, itu kita di bagian wasit. Batogor terus, 1 Bayu yang 1 ini hari kita yang bagian stop sudah ini perkara yang Israel Palestina Mama.
Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Kakak Valen hubungi saya, kontak saya dan bilang, Bapak Pendeta, Bapak bisa minta waktu kok tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tahun 2025 pimpin khotbah di persekutuan doa El Shaddai. Oleh karena saya dengar nama El Shaddai, Bapak Mama, saya ambil bacaan ini dari Angin Ribut Diredakan, dan saya pakai tema yaitu di setiap badai ada El Shaddai. Ulangi kata teks sama-sama. Di setiap badai ada El Shaddai. El Shaddai artinya apa? Allah Maha Kuasa. Jadi setiap badai Allah Maha Kuasa. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masuk tahun 2025 ini memang agak ngiri-ngiri sedang. Kalau pemerintah program 2045 apa menuju Indonesia apa? Emas. Tapi masuk 2025 ini masuk Indonesia cemas. Betul kosong. Bulan Januari ini kau hanya dengar kasus-kasus apa? Bundir, kecemasan melanda. Padahal mau menuju keemasan. Memang sebelum sampai di emas harus melalui kecemasan dulu. Kok begitu kok atau karena? Tetapi memang banyak kasus yang terjadi. Mau kasus bunuh diri, KDRT, selingkuh, judi online di Amarasi sana atau mana? 621 2 laki bangun jalan ke setengah dia 1 minggu lebih, sampai ke setengah beras, anak dalam keadaan sakit gara-gara judi online. Pulang kembali di rumah dukung istri bakalai sampai dia bakalai karena mana aku dukung istri angkat parang fado pi bukan fado karena di dia, karena di dukung anak umur 1 tahun 3 bulan kena potong darah habis. Terus kena potong juga tetap bakalai terus dong napas ini anak di situ. Sampai bawa di puskesmas, sadar ke meninggal dunia. Judi online kubur judul. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2025 ini kita baru ada di bulan Februari mah. Sudah matang mas. Itu baru di dalam negeri, baru di NTT. Belum yang di luar negeri ya, yang di Hollywood kok, yang di mana kok. Api turun gitu. Ketemu yang mau begitu dong. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan yang demikian, kita sebenarnya ada ketemu 2025 ini dengan yang namanya badai, kesulitan, persoalan, masalah-masalah, dan itu sudah dimulai di awal tahun. Atau orang bertanya, ini bulan sampai bulan Februari saya sudah begini. Sekarang di alur ini ada baparan ramai. 7 orang kena panah, 1 orang kena potong ini tabuka. Pertikaian antar pemuda. Mungkin ada yang scroll dapat lihat. Apa kalau sampai dapat lihat juga mungkin ada fokus diikuti ini gosip-gosip di NTT terkini atau terupdate. Persoalan datang menyerang. Banyak orang melihat badai, menghadapi kesulitan hidup seolah-olah seperti hai, kita ini masuk tahun 2025 ini masuk tahun kutukan kok atau apa? Orang mulai merenung. Tapi 2025 ini lain. Diserang dengan kecemasan, diserang dengan ketakutan. Ada banyak tindakan-tindakan yang buat kita sampai kita ngeri juga. Tapi kesulitan persoalan hidup janganlah terus dipahami sebagai kutukan atau tanda bahwa Allah tidak beserta kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mau ajak kita bahwa dalam setiap kesulitan ternyata Allah juga ada bersama-sama dengan kita. Kenapa demikian? Karena Yesus ada di dalam perahu. Amin toh? Dia ajak murid-murid, mari naik di perahu. Kita menuju ke seberang danau.
namun tiba-tiba. Ini dalam pembacaan dibilang pada hari itu. Bahasa Inggris bilang one day. One day, dia punya lebih jelas, dia bilang pada hari yang sangat cerah itu. Matahari ada menyala ini. Naik perahu yang orang bilang, ini jalan mulus ini. Pergi ketemu badai. Bukan bilang BMKG suka peringatan kok, jangan naik ferry ini, pergi nanti gelombang. Tidak. Jelas-jelas ini jalan ada cuaca ada sementara cerah-cerah. Tiba-tiba badai itu datang. Jadi jangan pikir bilang hidup aman-aman. Badai pun datang dan tiba-tiba. Kadang BMKG kasih tahu lain juga, tapi pun terjadi lain. Untuk baik kita sudah lewat 12 Februari dengan beberapa berita tentang badai, tapi puji Tuhan kita sudah lewati ya. Sekarang sudah ada di masa lalu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya di dalam setiap badai, kesulitan dan persoalan, Allah menyertai. Yesus ada di dalam perahu karena dia apa? Dia Immanuel. Dan engkau harus menamai dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Oleh karena itu ketika murid-murid berada dalam ketakutan, mereka berpikir mereka akan binasa. Mereka pasti sudah mengandalkan segala kemampuan mereka, keahlian mereka. Karena murid-murid ini rata-rata nelayan semua, nelayan profesional. Pasti mereka bicara. Mereka bukan baru 1 kali 2 kali menghadapi badai. Karena Tuhan Yesus panggil mereka juga, panggil mereka sementara membersihkan perahu. Ini orang-orang profesional semua. Ada saat di mana mereka kasih bangun Tuhan Yesus, seorang tukang kayu. Kalau secara profesi, beta sebagai pendeta, terus beta ditanya di tukang bangunan, bilang, kakak, ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu di mana ya? Pasti dia Bapak pendeta ini mau tes beta ini mah. Sudah contoh itu ayat Bapak pendeta bertanya lagi beta. Nelayan pitanya di tukang kayu, minta tolong di tukang kayu. Ketika mereka berupaya dengan badai yang ada, ketika mereka ada sama-sama dengan Yesus, tetapi dalam perjalanan mereka lupa kalau mereka ada sama-sama dengan Yesus. Sampai keluar satu kata, Guru, kita binasa. Kita binasa. Saudara-saudara, kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan ini sebenarnya perkataan kecemasan, khawatir, ketakutan, menyerang para murid yang sementara bersama-sama dengan guru mereka, yang sudah melewati berbagai bentuk pergumulan hidup, kesulitan, dan mereka sudah lewati juga. Tetapi ada saat, ada titik di mana mereka berasa bahwa mereka tidak sama-sama dengan Tuhan. Orang percaya juga diserang dengan hal yang begini. Orang Kristen banyak diserang dengan hal begini. Kadang dia ada dalam persekutuan doa seperti ini, dia bergumul berdoa, tapi kadang dia juga bilang, Tuhan ada kosong ini. Sudah doa ulang-ulang, ini banyak kesulitan ini. Tetapi saudara-saudara yang perlu diketahui bahwa mereka tetap memiliki respon yang luar biasa, bahwa ketika mereka ketemu badai, mereka datang di Yesus. Respon yang luar biasa. Mereka tidak pikir di cara lain. Mereka datang mengandalkan Yesus. Ayat 24 dari bacaan kita. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Mereka datang, mereka menyampaikan pergumulan mereka kepada Yesus, dan mereka tahu bahwa Yesus adalah sadari Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, badai, kesulitan, ujian, persoalan dikelompokkan dalam beberapa hal sesuai dengan sumbernya. Yang pertama seperti bacaan kita ini,
Ini bersumber dari iblis. Badai yang ini. Ini bukan karena keadaan alam saat itu, karena ini hari ada cerah-cerah, tiba-tiba badai datang. Karena mereka mau pergi Gerasa. Di Gerasa ada orang yang kerasukan roh jahat, legion ada masuk itu orang. Iblis tahu ini rencana. Kalau dong sampai di Gerasa, mereka habis. Maka kalau dong sampai bercoba kamas dong pakai angin tobat. Iblis. Karena nanti kalau Tuhan Yesus sampai di Gerasa sampai selesai. Mungkin Anda punya pengalaman kisah pelayanan. Ketika pergi pelayanan di Langgar Laut, terus punya pengalaman yang seperti itu. Ayo mau pergi, ini masalah ini. Atau rusak kapal rusak atau getang seterusnya. Jangan hanya melihat bahwa oh ini karena memang keadaan cuaca seperti itu. Kadang iblis, so dia mau hal itu terjadi. Karena di mana nama Tuhan Yesus diberitakan, iblis potong-potong. Kesulitan yang dialami oleh murid-murid saat itu adalah ulah dari iblis. Sumbernya adalah iblis. Dia tidak mau. Dan ini sampai di Gerasa. Jadi mereka bukan hanya pergi jalan-jalan. Saat Tuhan Yesus bukan ajak mereka pergi seberang danau, pergi Gerasa itu hanya untuk pergi jalan-jalan. Tapi memang Yesus mau selesaikan persoalan. Mau kasih tunjuk mana lagi kuasa. Iblis kok. Tuhan Yesus. Amin. Sumber pertama itu persoalan badai itu, kesulitan bisa. Yang pertama itu berasal dari iblis. Yang kedua berasal dari iblis tapi juga seizin Tuhan. Kisah tentang Ayub Lo bikin saja tapi ingat jangan ambil bernafas. Iblis yang cobai, tetapi juga Tuhan sementara menguji. Kesulitan dialami oleh Ayub. Tetapi kesulitan ini dilakukan oleh iblis tapi diizinkan oleh Tuhan. Sudah. Yang berikut ada kesulitan, ada badai, ada persoalan yang memang dibuat oleh Tuhan dengan maksud untuk memurnikan, untuk membuat orang lebih beriman kepada Tuhan. Buktinya apa? Bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, lewati padang gurun, ketemu yang tempat ada air, ketemu air tapi yang pahit, ketemu ini, ketemu itu, bahkan susah sampai semua dekat kanan, kembali lagi. Nah, ini kesulitan, ini badai, ini persoalan yang dihadirkan oleh Tuhan. Memiliki tujuan juga. Semua memiliki tujuan. Dan yang berikut, kesulitan yang ditimbulkan oleh orang-orang di sekeliling. Kesulitan yang ditimbulkan oleh orang-orang di sekeliling. Siapa? Zakeus. Ketika dia mau ketemu Yesus, manusia suka rumbun, dia sudah bisa dapat lihat sama Yesus. Nah, tapi dia sampai habis akal. Dia cari akal, dia naik pohon supaya bisa ketemu dengan Yesus. Karena memang Yesus masuk Yeriko itu punya satu tujuan utama. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan dia masuk Yeriko karena memang kebetulan sah, tapi memang tujuan datang itu cari Zakeus. Jadi dalam itu cerita bukan Zakeus yang cari dia, sebenarnya Yesus yang cari Zakeus. Tergantung respon Zakeus, mau menerima Yesus masuk di rumah atau sombong. Tapi penerimaan Zakeus kepada Yesus bukan waktu dia bawa di dalam rumah, tapi ketika dia dari atas pohon, dia mau turun, itu dia sudah terima Yesus. Amin. Responnya sudah dari situ. Bukan dia supaya masuk sampai di rumah baru, oh dia terima Yesus. Hai Zakeus, turunlah engkau karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus bilang apa? Bersama mau tetap di atas pohon. Sampai toh dia turun Bapak. Penerimaan sudah terjadi saat dia turun dari atas pohon. Itu kesulitan, persoalan atau hambatan yang kita temukan lewat orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, kesulitan, badai, persoalan, permasalahan yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Siapa contohnya di Alkitab? Penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus di samping kiri dan kanan. Yang disalibkan karena memang bikin masalah.
Bukan dong ada dulu baik-baik baru tiba-tiba teriak, lumpi kobet salib zombie. Salah berat, penyamun. Dalam kata lain disebut penyamun. Dan itu berarti masalah-masalah berat. Mereka bukan hanya merampok atau merampas barang orang, tapi mereka juga membunuh. Ini kesulitan badai atau persoalan yang ditimbulkan dari diri sendiri. Tetapi Bapak Mama, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua jenis badai, semua sumber badai itu Tuhan izinkan semuanya itu terjadi hanya untuk satu hal, supaya kita lebih mengenal Yesus, supaya kita lebih tahu bahwa Yesus itu Maha Kuasa, Yesus itu El Shaddai, Dia ada di setiap badai. Amin. Harus sampai di situ, sampai di titik final kita betul-betul kenal Yesus. Karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak kenal Yesus sampai final, kenal Yesus setengah-setengah. Oleh karena itu Yesus izinkan badai terjadi supaya orang kenal saya sampai final. Apa? Mengenal Yesus sampai final. Dalam bacaan kita tadi, respon mereka ketika mereka berdoa kepada Yesus, terus ayat terakhir, ayat 25 bagian B. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya? Ini pertanyaan-pertanyaan investigasi. Ini pertanyaan mau mencari tahu. Ini pertanyaan mau mengenal. Lagu-lagu lebih dalam lagi ku rindukan Yesus. Pertanyaan investigasi. Siapa dia ya? Ini pertanyaan juga dialami oleh Sakeus. Siapakah dia, orang yang disebut Yesus itu? Ingin mengenal lagi. Dan ketika dia ketemu kesulitan, dia mau. Kesulitan diizinkan Tuhan, badai diizinkan Tuhan, persoalan diizinkan Tuhan, supaya kau semakin dikenal Tuhan. Dan dari situ kau dapat satu kalimat bahwa dengan adanya kesulitan kita semakin mudah mengenal Yesus. Amin. Firman 2 minggu lalu kalau saya salah Yesus tanya tuh di murid-murid, kata orang siapakah aku ini? Kalau orang pembawa omong ini kau jawab cepat. Kata orang Elia, ini Musa, Yohanes Pembaptis, salah satu nabi. Kalau orang, lantas menurut kamu siapakah aku ini? Maka dokter jawab apa? Ada yang jawab banyak, semua jawab 8 nabi ya. Mereka kenal Yesus belum final, karena hanya melihat Yesus sebagai nabi. Yesus tidak hanya nabi, Dia adalah Tuhan. Jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini jawaban luar biasa. Karena pertanyaan ini ditanyakan di kota Kaisarea Filipi. Kota Kaisarea Filipi ini kota yang dibuat oleh Herodes Filipus, anak dari Herodes Agung. Dan dia kasih nama Kaisarea Filipi ini sebagai wujud penghormatannya kepada Kaisar Agustus, dan juga dia sendiri, Herodes Filipus. Jadi kasih nama Kaisarea Filipi. Tetapi di ini kota yang 2 orang hebat, orang terhormat ini, Petrus omong bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kaisar Agustus mati, Filipus mati, Yesus hidup sampai hari ini. Amin. Itu luar biasa. Jadi itu jawaban bahwa orang betul-betul kenal Yesus. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui anak Allah yang hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu sebenarnya badai, persoalan, kesulitan dalam kehidupan adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin mengenal Dia. Bukankah
Kesulitan-kesulitan itu Tuhan izinkan untuk kita dapat mengenal. Penjahat yang disalib itu menyatakan, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang lagi sebagai Raja. Kalau dia masih tadi pengamun di sana, belum kena salib, belum ada dalam kesulitan persoalan itu, belum tentu dia kenal Yesus secara lebih dalam. Dia sampai pada titik pengakuan. Dan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di surga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu melalui setiap badai dan kesulitan, Tuhan berikan kita kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya punya kesaksian. Bulan Februari seperti ini tahun 2020, saya pas mau pimpin kebaktian, istri saya WA, Bapak, besok tahu karena mana aku berpung suara hilang dan berpung mulut bengkok. Beta balas bilang, Mama WA ame sapa, Bapak pimpin habis kebaktian baru Bapak pergi. Habis pimpin kebaktian saya langsung turun, saya ambil HP, tanya begini tuh. Saya pun ipar yang balas bilang, Bapak, aman. Ini Mama coba kotok subawa di rumah sakit umum, rumah sakit Bayangkara hari Minggu. Saya datang begini, tambah parah. Besoknya hari Senin berdokter ada. Saya pun istri diperawat di rumah sakit umum, tapi dong bawa di rumah sakit Bayangkara karena dong berpikir bahwa di rumah sakit Bayangkara dong penanganan lebih cepat. Soalnya antri dan seterusnya. Dokter lihat diagnosa begini, dia datang, dia bilang, mana suami? Yang mana orang tua atau apa ada? Ya, saya dengan saya punya mantu pergi baru, Bapak, istri Bapak ini kemungkinan kanker otak yang ganas. Bapak mama saya dengar itu juga, weh Tuhan ya, ulu hati pedis, gemetar, saya langsung menangis. Yang omong ini coba yang ketong sama-sama yang belum tahu apa-apa. Nah, ini dokter ahli, dokter email kalau tidak salah benar, orang ahli saraf ya. Ini kan terdiagnos dan ini hanya bisa berobat di luar. Jadi setelah omong habis kita sudah nangis. Dulu nih saya punya mantu bilang, ini dia mega, iya perawat di rumah sakit umum. Nah tua ini juga dia dokter di rumah sakit umum. Hah? Mega anak saya? Dia lari kembali pergi, dia supalok menangis. Nah itu saya bilang, oh dokter saja cuma nangis model begini, berarti ini memang betul. Ini berbahaya pun. Kalau dia cuma menangis sama seperti semua jangan ke setengah saya. Kita pergi di Surabaya, Sutomo, berobat di sana. Pergi sampai sana nih Bapak Mam, selang di semua tempat, di hidung, bor, di sini tusuk selang, semua tempat. Masuk di ICCU, bukan ICU sah, tapi ICCU. Masuk. Dalam keadaan demikian, saya dengan saya punya mama mantu yang diantar di Surabaya ini, mama mantu itu sakit, darah tinggi. Jadi saya lari ICU, saya lari pergi di UGD, sambil mama mantu bilang, jangan kasih tahu dia. Lari pidatang, saya sudah capek, saya duduk di tengah. Tarik nafas, tiba-tiba Mas, satu saya tidak kenal dia, Bapak. Dia datang duduk di samping dia bilang, siapa yang sakit Mas? Istri saya. Oh, mertua saya, dua ya Mas? Ya, dua. Dibawain dalam doa aja Mas. Saya juga istri saya ini lagi operasi ini, tapi saya doa aja Mas. Oke Mas, saya jalan dulu ya, di jalan. Tetapi Bapak Mama dia hanya kalimat saya potong saja menguatkan saya. Saya langsung pikiran, langsung terbuka, saya bilang begini, Tuhan tidak kasih kita cobaan melebihi kita punya kekuatan. Berarti saya punya kekuatan ini di atas rata-rata, makanya cobaan juga banyak. Kalau cobaannya satu, berarti dia punya kekuatan dua. Kalau cobaan dua, berarti dia punya kekuatan tiga. Kalau cobaan lima, berarti kekuatan di atas. Berarti itu bukan kekuatan saya. Tuhan yang kasih kekuatan itu pada saya. Cobaan apapun, badai apapun,
nggak akan mampu menghalangi. Puji Tuhan Bapak Mama, kita pulang dari sana sebelum bandara orang minta untuk tutup karena bilang COVID. So, kami diusir, kami dipaksa untuk keluar karena kalau tidak berarti lebih berat. Istri saya sakit autoimun jenis GPS dan lumpuh seluruhnya, bahkan paru-paru juga tidak bisa bernapas. Tapi doa, datang kepada Yesus, andalkan Tuhan, meminta persekutuan doa hamba-hamba Tuhan, gereja, ibadat apapun, saya tidak malu-malu. Saya tolong kakak ibadah di mana, tolong masuk berdoa sepuluh istri. Karena kadang kotong ada masalah, maka kotong sembunyi di Tuhan, ini ngeri. Karena takut orang bilang, oh pasti ini. Terbukalah di Tuhan. Karena melalui doa-doa Tuhan terbuka. Kesaksian istri saya ketika dia koma, Bapak Mama, ada banyak bayangan yang sebelumnya begitu dong. Tapi dia dengar ada suara-suara doa dalam nama Yesus, tiba-tiba ada suara dalam nama Yesus. Dia bilang, Papa, ada satu suara itu dia keras sekali, logat alor. Bilang, oh, satu polisi ada di Floresan. Kebetulan dia datang di rumah sakit umum dan saya juga ada orang yang keskenal, minta maaf. Orang yang bawa keskenal ini agama Islam. Dia yang bawa datang dan doakan. Tuhan pakai siapa saja. Bahkan orang yang tidak kenal Yesus juga Tuhan bisa pakai datangkan untuk. Jadi itu ketika itu suara datang tuh, bayangan-bayangan hitam kelam yang mau datang rampas satu istri punya jiwa itu. Tidak. Lama-lama lain tidak dekat datang. Tapi itu suara pun keluar. Bapak Mama bayangkan, doa yang didoakan beberapa waktu yang lalu, dia punya suara itu masih berdiam di dalam hati setiap orang yang ada dalam kesulitan. Amin. Yes. Jadi jangan bilang sudah doa masuk dari. Dia kerja terus. Semua orang yang kita mengucapkan tadi kekenolan doa di sini, itu suara akan bernyiang terus di setiap orang. Tuhan kuasa tidak bisa dibatasi oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kesulitan itu saya sampai pada titik final mengenal Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Dia tidak hanya sebatas dokter. Kalau orang hanya kenal Yesus sampai di titik dokter, maka berdoa kosong sembuh dan meninggal orang ikut Yesus lagi. Tetapi orang yang kenal Yesus sampai dia adalah sulung kebangkitan, maka ketika orang yang kita gumuli doakan meninggal pun, dia sampai pada titik seperti Ayub. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Harus sampai di titik itu. Amin. Maka itu ketika kita ada dalam kebaktian penguburan itu, sebenarnya Tuhan izinkan kebaktian untuk kita mengenal lebih dekat, mengenal sampai final bahwa Yesus itu, walaupun kita gumuli dan meninggal juga, Tuhan siapkan tempat bagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu respon ketika menghadapi badai menentukan kita. Respon ketika kita menghadapi kesulitan menentukan kita untuk mampu mengenal Dia. Murid-murid mereka datang kepada Yesus, tetapi ada banyak orang menghadapi kesulitan, menghadapi badai, menghadapi persoalan, lari di tempat lain, lari di minum mabuk, terus menyanyi lagu janganlah kurung beta. Ternyata itu respon tak salah. Hadapi kesulitan, masalah cinta, jodoh, apa masalah apapun, lari di Tuhan Yesus. Jangan lari di minum mabuk, jangan lari di lagu-lagu dunia, tidak menguatkan saudara. Anak-anak muda, banyak persoalan yang akan kita hadapi. Orang-orang tua juga punya soal banyak. Tapi responmu menentukan. Kalau responmu kepada Yesus, maka engkau akan mengenal Yesus lebih jauh lagi. Tapi engkau mundur, menjauh dari Yesus, iblis pegang. Untuk itu waktu dia sudah melompat di dalam laut, karena bilang, hei ini sudah tenggelam, jadi sudah kau lompat. Itu selesai, kau itu iblis ada kuasa itu. Tapi dia lari di Yesus.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ketemu badai, ingatlah, responmu datang kepada Yesus, berdoa, beribadah, baca Alkitab, datang di ini persekutuan doa ini yang sada ini. Nama persekutuan luar biasa ini, Allah Maha Kuasa. Banyak orang mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertolongan Tuhan karena dia bersekutu dan berdoa. Mama, ingat ya, doa itu napas hidup orang percaya. Persekutuan doa ini yang paru-paru. Gereja di mana tempat orang berdoa, rumah di mana tempat orang duduk dan berdoa, itu paru-paru ada di situ. Kekinian di mana tempat orang duduk dan berdoa, paru-paru. Karena bernapas butuh paru-paru, berdoa butuh juga tempat di mana orang bisa duduk dan berdoa. Amin ya. Paru-paru seperti ini terus dijaga, bahkan terus lagi bertumbuh di mana-mana, sehingga orang ketika mengalami masalah, orang ketemu Yesus cepat, gampang. Tapi kalau kaki dia semakin ditutup, berkurang, maka kesempatan orang untuk berjumpa dengan Yesus juga semakin kecil. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa kesulitanmu ketika engkau alami itu, momen itu di mana engkau akan dengan jelas bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Firman Tuhan tadi juga jelas, janda, kesulitannya apa? Kemiskinannya, tetapi dia mampu mempersembahkan seluruh nafkahnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia kenal Tuhan secara luar biasa, dia tahu ini Allah yang memelihara kok. Serahkan. Nafkah itu artinya apa? Penghasilan. Artinya dia punya kehidupan itu, apa yang dia hasilkan. Dia hanya kasih itu 2 peser itu lebih harga. 1 peser itu dikonversi dengan rupiah sekarang 250 rupiah. Jadi persembahan itu 500 rupiah itu. Tapi Tuhan bilang dia kasih seluruh nafkah, penghasilan. Apa? Pikirannya menghasilkan hal-hal yang positif. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menghasilkan hal-hal yang positif. Bukan babaki di Facebook dengan snack di situ. Perbuatan yang positif. Seluruh penghasilanmu adalah, seluruh kehidupanmu harus berdoa bagi Tuhan. Bukan hanya tentang nafkah, bukan hanya tentang materi. Itu bukti orang yang betul-betul mengenal Tuhan dengan penuh luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesulitan itu bisa datang dalam pekerjaan kita. Kita sebenarnya tugas di sini, tapi dong tempatkan kita di tempat yang baru. Kita mau tetap di tempat yang lama. Kita yang pendeta dulu kadang begitu. Ketika kita mau dimutasi di tempat yang lain, kadang kita semua kalau yang di sini sudah enak ini. Atau kita mau mutasi juga kadang kita pilih-pilih. Dalam tempat kerja, ruang kerja masing-masing juga kadang kita diserang oleh. Tetapi ketika Tuhan izinkan kamu ada di tempat-tempat berikut, itu sebenarnya Tuhan mau kasih tunjuk bahwa engkau harus mengenal saya lebih jauh lagi. Amin. Kesulitan bisa datang melalui atasan kita, bos kita. Lu bikin ini, lu bikin ini orang ini. Potong hanya tahan nafas. Tapi kesulitan seperti itu sebenarnya untuk mengandalkan Tuhan. Bukan kotong menggerutu, bukan di belakang baru kotong omong sendiri. Ada juga hubungan antara suami, istri, dan Tuhan dan hamba. Itu di firman Tuhan di Efesus juga ada omong tentang itu. Kesulitan itu juga bisa datang melalui istrimu atau suamimu. Tadi yang cerita tentang memotong dupu suami, potong kena anak. Kesulitan. Ada satu polisi, dia istri kedapatan selingkuh, dia ampuni, dia terima lagi. Langgar beberapa waktu, selingkuh lagi, tertangkap tangan, bukan hanya katanya tapi nyatanya ini. Tertangkap tangan, dia masih ampuni dupu istri. Yang ketiga kali dapat tangkap lagi. Pada saat itu dia bilang sudah, dia percaya bisa. Saya punya teman pendeta, punya teman akrab, jadi lo baca cerita. Jadi satu teman pendeta bertanya, kalau lu sendiri
lu masih mau begitu. Bapak pendeta, pertama beta terima dia, kedua beta terima dia, tapi ini sudah ketiga. Beta dapat tangkap langsung. Biar sudah. Kalau anak-anakmu yang meminta kamu untuk tetap mempertahankan ini rumah tangga, kamu mau atau tidak? Bapak pendeta, biar beta sanggup kasih besar dong, urusan dong, tapi untuk ini sampai pada satu pertanyaan terakhir, kalau Tuhan yang mau, engkau tetap menjaga rumah tangga, mempertahankan rumah tangga. Dia menangis lama-lama. Dia menangis, dia tolak lama-lama, dia angkat. Kalau Tuhan yang mau, saya tetap mempertahankan. Dan ini pendeta bilang, dan sekarang Tuhan mau kamu tetap mempertahankan. Karena kamu pun janji ini bilang apa? Dalam untung maupun malang. Ini nih bagian kemalangan. Tapi ada satu waktu kamu akan ada dalam bagian yang untung. Banyak orang cerai hanya gara-gara sulit ketemu pasangan yang sulit. Padahal sebenarnya melalui kesulitan yang dihadirkan oleh pasangan-pasanganmu, Tuhan mau kamu berdoa, andalkan Tuhan, supaya kamu tetap setia sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia, bukan setia hanya dalam percaya Yesus, bahkan setia memegang janji yang kau ucapkan waktu nikah. Seperti ada kau pernah ketemu juga istri-istri mau ketemu laki yang kerjaan cek mabok, karaoke sampai pagi, apa nih, main judi, hidup kayak soal ada gunanya, sampai arah ke bahasa ke sekolah, berbiara kami masih lain, jual bebas dapat uang, ini hanya bikin tak korsa. Tapi ingat Bapak, Tuhan hadirkan orang-orang yang sulit dalam hidupmu sebenarnya untuk memudahkan kamu mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Orang-orang tua kadang kau pernah ketemu anak-anak yang bikin sulit. Hei, kau ketemu anak ini, kau ketemu hanya panisin, bayi udah dia punya model sah. Saudara-saudara, ada satu anak hidup hanya bikin orang tua kepala sakit. Minum mabok dia, pencuri ayam dia, pajak dia, bikin baribut dia, bikin semua masalah dia bikin habis. Tapi setiap kali dia pulang rumah, hampir siang dia pulang dalam keadaan mabok. Doanya bapak dan mama ada sementara berdoa, Tuhan, anak kami yang masih hidup dalam kegelapan, Tuhan tolong jamah dia. Orang tuanya tetap tekun berdoa, sama seperti murid-murid datang kepada Yesus dengan diri Yesus berdoa. Anak ini sambil berteriak, hai berdoa sudah, putus kayu batu dalam keadaan mabuk berat, menghujat Allah lagi. Orang tua sementara berdoa. Satu kali dia masuk penjara, pergi sampai di penjara, dia tidak kenal satu orang juga, tidak ada yang dapat diandalkan lagi. Soalnya ada di jago. Orang bilang macam kemen kartu poker lah, 32 kok, tinggal pegang 3 klaver kok tunggu hak main sah. Kapan dapat hak main nanti baru bisa masuk konsolen nah gantung bak. Dalam keadaan yang demikian, tengah malam dia berdoa, dia bilang, Tuhan, besok kita mau kena kirim di blok tahanan, dan sudah ada banyak orang yang mau pukul kasih mati sang beta. Beta malu sebenarnya hari ini beta berdoa di Tuhan, tapi beta soalnya tak mau bikin apa. Karena sudah terlalu lama dia tidak berdoa, dia lupa amin. Pilih gambar. Besok pas mau kasih pindah dari blok karantina di blok D, tiba-tiba ada satu orang badan besar begini. Lu orang Flores kok? Tidak, saya orang Alor. Oh tidak, Flores dan Alor itu bersaudara, jadi kamu datang dengan saya saja. Dari sepanjang jalan dari blok F di blok D itu Bapak Mama, semua napi ini sudah pegang batu bata, kayu dan segala macam untuk mau titik. Pumpang sampai di blok B baru penjaga pegawai bilang, ya angkat muka semua, angkat muka semua. Yang lain muka hancur lemur, tapi ini anak ini tidak ada satu tetes darah pun mengalir dari tubuhnya. Dia lihat tinggi ini om yang tadi bilang orang Flores, dia pun ini yang habis, dia pasang badan untuk, padahal ini anak sok kenal dia. Itu anak sekarang yang ada pimpin firman Tuhan hari ini. Ya.
Tuhan Yesus luar biasa Bapak. Dan melalui kesulitan saya di penjara waktu itu, saya kenal Yesus. Banyak orang bikin masalah sampai mau masuk penjara, banting doi, suap kiri, hakim, dan semua. Dan dia rugi karena dia tidak kenal Yesus, berjumpa dengan Yesus. Mulai saya di penjara, Bapak Mama, saya bertumbuh. Saya tahu main gitar, tapi waktu itu saya main gitar di deker. Di rumah saya ada kejadian Bapak Mama. Gitar yang beli untuk persekutuan doa saya ambil pemain di luar untuk Bapak nafas tahun ini. Saya berumah tuh Bapak Mama. Kejadian itu berdiri dari tahun 1983. Nama persekutuan doanya persekutuan doa Mahalan. Saya terlalu jauh. Tetapi Tuhan menghadirkan kesulitan anak yang sulit untuk supaya saya pun Bapak dan Mama tekun berdoa, untuk supaya persekutuan doa itu kembali dan kekinian itu hidup dalam diri saya. Walaupun sekarang ini kekinian itu sudah tidak lagi berkelayanan, tapi saya mengamini bahwa kekinian itu sudah ada dalam diri saya. Saya dibentuk dari itu semua. Dan melalui kesulitan yang saya sendiri yang buat itu kesulitan, tetapi Tuhan masih terus kasih saya kesempatan. Dan saya bisa hadir saat ini dulu Bapak Mama, itu karena Tuhan ada di setiap badai, karena Dia adalah Allah yang dasar. Dan pertanyaan yang paling terakhir Bapak Mama, ini jadi pertanyaan saudara dan saya sampai dengan saat ini. Pertanyaan itu bilang begini, di manakah kepercayaanmu? Bacaan kita tadi ayatnya yang terakhir 25 ya? Setelah dia tenangkan itu badai semua, dia balik kembali, dia menghadap ini murid-murid dan dia bertanya satu pertanyaan yang luar biasa. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Mungkin saja setelah ini kita keluar dan ketemu kesulitan, masalah apapun jenis masalahnya, dan Tuhan bertanya dalam hatimu, di manakah kepercayaanmu? Kalau engkau betul-betul percaya Yesus, percaya sampai final bahwa Dia ada di dalam setiap badai, karena Dia adalah Allah yang El-Shaddai. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita berdiri, kita menyanyi lagu yang berkaitan dengan firman, yaitu El-Shaddai. Allah
terlepas dari badai. Kita tidak akan pernah terlepas dari persoalan. Kita tidak akan pernah terlepas dari kesulitan. Tetapi ketahuilah bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita. Kristus yang adalah surga, di mana ada sukacita, di mana ada kegerakan, di mana tidak ada lagi rotop, tangis dan kesedihan. Ingatlah, jika saat ini engkau mengalami berbagai persoalan rumah tangga, persoalan pendidikan, jodoh, pekerjaan, bahwa itu titik di mana Tuhan mau engkau lebih mengenal Tuhan. Dia ada di setiap badai, karena Dia adalah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, Dia besar, El firman Tuhan saat ini. Bapa di sorga, Allah El Shaddai, yang terus menunjukkan kuasa-Mu, bahkan kuasa atas badai, kuasa atas setan, iblis, legion, apapun itu. Kuasa itu juga berlaku dan datang kepadamu. Kami harus berdoa kepadamu, kami harus meminta kepadamu. Engkau mampu tetap memimpin kami melewati setiap badai-badai yang ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami, menyadarkan kami, agar ketika kami ada dalam persoalan, itu momen di mana kami semakin mengenal Tuhan. Bahkan mengenal Tuhan sampai pada titik final, bahwa Engkau bukan hanya dokter yang menyembuhkan, Engkau bukan hanya Allah yang mampu mengatasi setiap persoalan, tapi Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang menyiapkan tempat yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Pertanyaan, di manakah kepercayaanmu? Saat kami menghadapi badai, kami mau menjawab dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa kepercayaan kami hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami percaya bahwa persekutuan doa El Shaddai, di mana firman Tuhan ini diberitakan kepada kami semua yang telah memberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan ini, kami memiliki respon yang tepat untuk datang kepada Yesus ketika kami ada dalam berbagai bentuk persoalan. Bahkan ketika hidup kami ada dalam tenang teduh, kami juga tetap terus mengandalkan Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami melalui suara hati kami yang terus menanyakan, di manakah kepercayaan-Mu? Dan kami siap untuk menjawab melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, bahwa kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami, ini ungkapan syukur kami atas firman Tuhan yang baru saja diperdengarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keadaan tetap berdiri, kita akan memberikan persembahan dan kita angkat pujian yang mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
pujian Tuhan. Sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud hadapannya. Mari ku puji, ku sembah. Amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Jadi selamat kembali dan kita akan mendengarkan informasi dari Sekretaris Persekutuan Doa Yerusalem. Baik, shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik, karena Dia mengumpulkan kita semua di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, di dalam persekutuan doa Yerusalem. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi para pelayan altar pada malam hari ini, baik yang WL Kak Valen Kevi, Senior Ibu Intan Tunggal Kevi, pemusik Kariko Kevi, pemazmur Saudara Dani Kikau, pendoa beban Kamelisa Tapika, kesaksian dari pemuda lingkungan 6 Jemaat Baitul Munhila, penerima tamu Ibu Kori Raja Manafe, dan pengkhotbah kita pada malam hari ini Bapak Pendeta Noverikus Maufa STH. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan untuk petugas minggu depan akan disampaikan lewat grup WA, dan ibadah latihan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini di Rumah Persekutuan Doa Yerusalem. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Baik, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa Yerusalem pada malam hari ini. Doa syafaat sekaligus doa tutup dan berkat. Saya minta kesediaan kembali Bapak Pendeta Eri. Namun sebelumnya kita angkat pujian, curahkanlah kuasa-Mu. Kami mau merasakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan jamahan kuasa-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam kehidupan kami. Kami mau terus Engkau curahkan kuasa-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari curahkanlah, curahkanlah. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini.
Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari curahkanlah kuasa Mahasadai, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Allah, kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk menikmati hadirat-Mu melalui kaki-Dian persekutuan doa Elsada pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kami memilih yang terbaik, seperti Maria memilih yang daripadanya tidak akan pernah diambil, yaitu kekekalan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami tetap terus memilih seperti pilihan yang telah kami ambil pada malam hari ini. Pilihan untuk terus mengenal Yesus, pilihan untuk terus memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk penjaga kaki-Dian Elsada, keluarga ini Tuhan khususkan untuk mereka tetap terus setia di dalam menjaga kaki-Dian ini, di dalam membuka pintu rumah ini untuk setiap orang yang menemui badai dalam kehidupan mereka, datang berjumpa dengan Yesus dan berseru, dan mereka boleh mengalami keteduhan di dalam Yesus. Semua kami saat ini memiliki berbagai pergumulan, persoalan, dan kami percaya ya Tuhan, melalui doa kami, melalui kedekatan kami, melalui firman kebenaran Tuhan, melalui puji-pujian Tuhan, kami dihibur, kami dikuatkan, kami mampu menjalani kehidupan ini dengan segala misteri yang ada di depannya. Tetapi kami percaya bahwa setiap persoalan itu membuat kami semakin mengenal Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat Kimit Ebenezer Moeba, di mana sebagai payung di mana kaki-Dian ini berdiri. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, sehingga mereka tetap terus mendukung akan pelayanan, terkhususnya UPP PIPD. UPP PIPD baru mengenal Tuhan lebih jauh, mereka boleh dapat mengalami itu dalam kehidupan mereka. Dan saat ini kami juga percaya persekutuan doa Elsada ini menjadi bagian dalam pelayanan pekabaran Injil, di mana kami boleh dapat terus memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang setia. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Saatnya kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon kiranya kasih, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa menyertai akan kami semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah selesai dan saya kembalikan kepada kekafalan.